Tuhan yang menjawabnya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan.
glory. Tanpa-Mu apalah kami Tuhan. Tanpa kekuatan-Mu apa yang bisa kami lakukan? Kami bersyukur punya Allah yang punya kuasa yang sempurna, kuasa yang selalu bekerja di setiap doa kami. Kuasa itu yang menyertai kami sampai saat ini. Kami ada dalam penyertaan-Mu, dalam kemurahan-Mu, dalam kuasa-Mu. Dan saat ini keberadaan kami sedang menceritakan bahwa Engkau luar biasa di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah di kesempatan yang indah ini Tuhan, sebagai syukur kami memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kami mau menyorakkan kemenangan oleh karena Tuhan yang memberi kemenangan pada kami. Kiranya Engkau dimuliakan pagi hari ini. Tuhan, kami juga serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Kehadiran-Mu mendatangkan kekuatan bagi kami. Kehadiran-Mu mendatangkan sukacita bagi kami. Dan biarlah sepanjang ibadah kami merasakan kehadiran Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa. Dan hamba membuka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita, Dia telah nyatakan dalam hidup kita. Haleluya.
Anda dengan surga. Kau hadir, kuasanya mengalir, selalu setia hati kami.
mendengarkan yang terbaik dari Tuhan. Haleluya Tuhan, karena Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Walaupun masalah kami banyak Tuhan, tapi ada Engkau yang selalu memberikan pengharapan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Masih ada harapan.
Sering kami menghadapi masalah, namun sepertinya Engkau tidak menolong kami. Tetapi yang kami percayai bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau kekuatan kami, Engkau yang selalu menolong kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah pagi hari ini, bila sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu boleh kembali meneguhkan kepada kami bahwa tidak ada pertolongan yang lain di bumi ini selain Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Berkati hamba-Mu, pakai menjadi saluran berkat-Mu. Berkati sidang-Mu dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman Tuhan ini hidup, berbicara secara pribadi kepada kami, dan bahkan mendatangkan kekuatan dan pengharapan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Tadinya saya berpikir, karena waktu mulai ibadah kok jemaat yang hadir sedikit, saya menyadari, oh iya, hujan gerimis dalam minggu ini rasanya dingin. Mungkin juga sebagian jemaat kedinginan. Kita juga saat ini kedinginan, namun saya percaya bahwa rohani kita tidak dingin. Amin. Sehingga saya perhatikan, oh iya, masih banyak yang hadir. Tadi pagi juga masih banyak yang hadir. Hal itu menyatakan bahwa badan boleh dingin, rohani tetap berapi-api dan bersemangat di dalam Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang Tuhan penolongku. Kita akan buka Alkitab kita atau Alkitab kita yang dalam Alkitab Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan menyertai sepanjang kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Tetapi bukan berarti setiap manusia itu lepas dari masalah dan persoalan di dalam hidupnya. Dalam penyertaan Tuhan kita menghadapi masalah kita, menghadapi pergumulan kita. Di dalam penyertaan Tuhan kita mampu untuk menghadapi semuanya itu. Namun seringkali di dalam kehidupan kita sampai kepada satu titik yang mana merasakan masalah itu terlalu berat di dalam hidup kita. Merasakan pergumulan itu terlalu berat di dalam hidup kita. Sehingga dalam titik itu seringkali kita berkata, Tuhan, ini terlalu berat dan aku tidak kuat. Tuhan, ini terlalu berat, aku tidak mampu. Tuhan, aku tidak sanggup menyelesaikan masalah ini. Kekuatanku tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Setahun yang lalu kami terus bergumul, khususnya saya pribadi, terus bergumul, Tuhan, kenapa hal ini harus saya hadapi? Saya hanya katakan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, sering nangis di hadapan Tuhan. Namun pada titik itu Tuhan tidak biarkan. Tuhan tetaplah Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberikan pertolongan. Terkadang dalam kondisi seperti itu kita sudah berusaha untuk mencari pertolongan kepada orang, mengandalkan kekuatan, kemampuan kita berusaha supaya lepas dari setiap masalah yang kita hadapi. Namun masalah itu tetaplah ada dan harus kita hadapi. Saya pun tidak bisa menghindar dari masalah yang harus saya hadapi. Masalah itu tetap ada dan harus saya hadapi.
Terkadang dalam keadaan seperti itu, kita mulai merasa tidak mampu, tidak bisa, tidak kuat menghadapi semua. Kita mengangkat tangan kita. Kita katakan, Tuhan, Engkau yang menolong. Namun terkadang ketika kita mengangkat tangan kita, ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, tidak didasari dengan iman. Kita mengangkat tangan karena kita sudah tidak punya jalan keluar. Karena kita sudah tidak mampu, kita tidak bisa, baru kita mengangkat tangan kita karena kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar dari kita. Namun tidak dengan iman. Sehingga terkadang doa kita sepertinya kosong, doa kita hampa, dan sepertinya tidak ada pertolongan di sana. Kita selalu berusaha mencari-cari supaya pertolongan itu ada terjadi dalam hidup kita. Seperti pemazmur katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Hal itu menggambarkan kehidupan manusia yang sedang berada di dalam masalah, yang sedang berada di dalam pergumulan. Manusia yang sedang membutuhkan pertolongan, sehingga dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Dia melayangkan matanya ke tempat di mana tempat itu dianggap bisa memberikan pertolongan. Namun rupanya ketika pemazmur dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, maka dia pun tidak mendapatkan pertolongan dari sana. Dan hanya satu pertanyaan yang dia sampaikan, dari manakah pertolongan? Karena kita juga demikian, sudah putus asa, sudah tidak ada jalan keluar, kita bertanya, dari manakah pertolongan? Namun rupanya akhirnya pemazmur ini menuntun kita semua dari ketakutan kita, kekhawatiran kita, kegelisahan kita, dari rasa tidak mampu kita, kepada satu keyakinan yang penuh bahwa Tuhan itulah penolong kita. Mazmur 121 ini ditulis oleh orang yang hidupnya bukan hidup yang nyaman serba enak, tetapi ditulis ketika dia dalam satu perjalanan dan harus menghadapi bahaya dan ketidakpastian, dan dia membutuhkan kekuatan, membutuhkan pertolongan, dan dia melayangkan pandangannya ke gunung-gunung dan akhirnya mendapatkan satu jawaban, pertolonganku ialah dari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu saat ini pergumulan apa yang kita hadapi, atau sisa-sisa pergumulan di tahun yang lalu masih dibawa sampai sekarang, sehingga masih menjadi beban bagi kita. Dan kita seperti pemazmur mungkin, tahun lalu kita melayangkan pandangan kita ke gunung-gunung, tahun yang baru kita tetap melayangkan pandangan kita ke gunung-gunung untuk mendapatkan pertolongan, dan tidak pernah mendapatkan pertolongan. Maka kita belajar dari pemazmur sini, hal yang pertama yang saya perhatikan di situ adalah mencari pertolongan yang salah. Ketika pemazmur ini melayangkan matanya ke gunung-gunung, maka dia sedang merindukan pertolongan di tempat itu. Barangkali di tempat itu ada pertolongan, dan ternyata itu adalah tempat yang salah. Dia mencari pertolongan yang salah ketika melayangkan pandangannya ke gunung-gunung. Kenapa dia melayangkan pandangannya ke gunung-gunung? Sebab pada saat itu gunung itu merupakan satu simbol kekuatan. Sehingga ketika dia melayangkan pandangannya ke sana, maka di situ ada kekuatan yang bisa memberikan pertolongan. Dan seringkali kita juga demikian. Ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kita langsung berpikir kekuatan apa yang saya punya, kekuatan apa yang bisa menolong saya. Mungkin ada yang menemukan, saya kan orang hebat, punya pikiran yang cerdas, luar biasa, pasti dengan kekuatan saya ini, saya bisa tertolong dari masalah yang saya hadapi. Namun rupanya banyak orang gagal juga menghadapi masalahnya karena hanya mengandalkan akalnya, mengandalkan pikirannya, kemampuannya untuk berpikir dengan berbagai teori yang harus dilakukan, dan ternyata mereka gagal. Saya masih ingat kesaksian Toh Jun Hal ya, waktu ada persekutuan konser, dia bersaksi mengandalkan akalnya, kekuatannya, teorinya di dalam pekerjaan, di dalam usaha.
Dan akhirnya dia katakan ternyata gagal juga. Itu seperti pemazmur yang melayangkan pandangannya ke gunung-gunung. Dan akhirnya dia sadari, saya harus kembali kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan karena pertolongan itu ada di sana. Seringkali kita begitu, akal kita ini hebat, luar biasa, punya kecerdasan yang luar biasa, tetapi rupanya di situ juga tidak ada pertolongan. Mungkin ada yang mengandalkan kekuatan fisiknya. Saya kan masih sehat, saya masih kuat, saya masih bisa melakukan sesuatu. Sedangkan tubuh saya yang sehat ini, saya pasti sanggup menghadapi masalah saya. Tetapi betapa banyak orang yang tubuhnya sehat, ototnya yang kekar, namun tidak sanggup menghadapi masalah mereka. Karena mereka hanya mengandalkan otot dan kekuatan. Gagal untuk menghadapi masalah, gagal untuk menghadapi persoalan, dan dia harus berlarut-larut dalam kesusahan oleh karena masalah yang dihadapi, sebab ototnya tidak memberikan pertolongan. Kotemi ini salah satu petarung, dan petarung itu yang diandalkan adalah otot dan mental. Selain berlatih, punya ototnya dilatih supaya kuat. Tetapi saya percaya, ketika menghadapi masalah, tidak semua bisa diselesaikan dengan otot. Tidak apa-apa kalau Temi ya saya sebut-sebut sebagai petarung ya, karena suka tarung. Tapi yang jelas tarungnya tarung yang ada wasitnya, tidak sembarangan bertarung. Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan. Dan seringkali juga ada orang yang mengandalkan orang lain sebagai backing yang bisa memberikan pertolongan, kapanpun bisa diandalkan. Tetapi ingat bahwa kekuatan manusia, orang-orang yang kita andalkan, seringkali juga terbatas kekuatannya. Saya belajar di dalam menghadapi masalah, persoalan di dalam keluarga maupun masalah pribadi, jarang sekali mengandalkan keluarga atau saudara-saudara saya. Sekalipun keluarga dari istri, ya sebagian mereka berpangkat, dan ada beberapa yang menjadi polisi, dan bahkan kemarin kakak telepon lagi, cucunya juga sekarang masuk ke polisi. Satu keluarga berapa orang. Tetapi waktu saya mengalami celaka dan harus ngurusin masalah itu sampai selesai, saya tidak andalkan itu. Saya sama istri saya yang Tuhan, tolong kami selesaikan berdua, sampai akhirnya harus selesai berdua. Karena apa? Punya Tuhan dan tidak terlalu mengandalkan manusia. Mungkin juga ada yang punya banyak duit. Ada yang punya banyak duit. Biasanya sih kalau banyak duit diam-diam saja sih. Kalau kurang duit baru ngomong-ngomong. Ada yang bilang gitu. Terkadang orang yang banyak duit dia mengandalkan bahwa uang itu adalah kekuatannya, uang itu bisa menyelesaikan masalah, uang itu bisa membeli sesuatu, uang itu bisa mendapatkan sesuatu, uang adalah segalanya di dalam hidupnya. Sehingga uang itu bisa menggantikan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu sehari-hari kerja buat apa? Saya rasa tidak ada yang pengen bekerja pengabdian kan. Pelayanan saja kadang juga tidak diukur dari pengabdian. Ada orang yang melayani, hasilnya berapa? Duitnya berapa? Melayani Tuhan itu sebagai hamba Tuhan. Juga ada yang harus perhitungan seperti itu. Duit, kembali duit. Kita kerja keras untuk cari duit. Kita buka usaha dengan sungguh-sungguh untuk cari duit. Dan bahkan terkadang kita rela kepanasan, kehujanan untuk dapat duit. Tidak salah. Karena kita masih memerlukan itu. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika uang itu segala-galanya, ketika uang itu menjadi andalannya, ketika uang itu dianggap sebagai penolong di dalam hidupnya. Mungkin pada suatu titik tertentu mereka akan sadar ternyata uang pun tidak bisa memberikan pertolongan. Dan ketika kita mengandalkan semuanya itu, kita sedang melayangkan mata kita ke gunung-gunung dan kita mengharapkan pertolongan. Kita menganggap bahwa semuanya itu adalah kekuatan yang bisa menolong kita. Tetapi dalam satu titik tertentu, ternyata kita harus kecewa. Gunung itu juga melambangkan perlindungan,
sehingga merasa bahwa kalau semuanya itu ada, seperti yang saya sebutkan tadi, itu ada, itu adalah perlindungan kita. Kita menjadi lebih aman, lebih nyaman. Tetapi ternyata yang punya kekuatan secara fisik, yang punya backing yang kuat, yang punya duit yang banyak, mereka pun menghadapi masalah, dan banyak mereka juga yang kalah dengan masalah mereka. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang sederhana, yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, dan mereka hanya mengandalkan Tuhan, justru mereka lah yang mendapatkan kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Gunung juga menjadi salah satu tempat penyembahan berhala. Orang-orang membuat berhala, membuat penyembahan di sana. Orang datang untuk menyembah berhala mereka. Orang datang untuk mencari pertolongan dari berhala mereka. Dan seringkali juga orang terjebak. Mereka lari-lari ke gunung, mencari tempat-tempat pertolongan, membuat ilah-ilah yang lain yang dianggap bisa memberikan pertolongan, tetapi tetap berakhir dengan kekecewaan. Dan pemazmur pun ketika dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, maka dia tidak mendapatkan jawaban di sana. Dia tidak menemukan jawaban di sana. Akhirnya dia sadar bahwa di sana tidak ada pertolongan, yang dianggap memiliki kekuatan, yang dianggap bisa memberikan perlindungan, yang dianggap di sana ada ilah-ilah yang sanggup menolong. Tetapi rupanya di sana pun tidak ada pertolongan. Saya pribadi dalam pergumulan dalam setahun itu, saya harus bergumul, saya harus berdoa, dan seringkali saya katakan pada diri sendiri, Dwi, kamu harus kuat. Anak-anakmu masih membutuhkanmu, kasih sayangmu. Jemaatmu masih membutuhkan pelayananmu. Hidupmu masih panjang, kamu harus kuat. Saya katakan kepada diri sendiri. Selain itu, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah kuatku. Saya tidak bisa mengandalkan kekuatan, kemampuan untuk menghibur diri saya, untuk merasa pura-pura kuat, pura-pura senang. Saya tidak bisa. Kalau sedih ya sedih, kalau nangis ya nangis. Tidak bisa pura-pura itu. Tapi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah kuatku. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan. Dan rupanya gunung-gunung yang tinggi itu bukan pertolongan yang sejati. Apa yang ada di dunia yang kita anggap kuat itu bukan pertolongan yang sejati. Dan kita akan kecewa kalau kita mengandalkan semuanya itu. Dan kita belajar seperti pemazmur bahwa ada Tuhan. Maka yang kedua yang saya katakan, Tuhan adalah penolong. Kenapa saya harus sampaikan itu? Karena pemazmur tidak berhenti pada pertanyaan di manakah pertolongan itu, tetapi akhirnya dia mendapatkan satu jawaban, pertolonganku ialah dari Tuhan. Dia sadar bahwa pertolongannya dari Tuhan, bahkan bukan hanya pertolonganku dari Tuhan, lebih ditegaskan lagi, ya, menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku adalah dari Tuhan. Ketika kita berbicara Tuhan, maka kita akan tahu Tuhan sebatas kemampuan kita untuk mengenal Tuhan. Sejauh mana kita belajar tentang Tuhan. Kalau yang percaya Tuhannya ilah-ilah itu, ya percaya kepada ilah-ilah itu. Tuhannya ya sebatas yang dia tahu dan dia percayai. Tetapi ditegaskan oleh pemazmur di situ bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semakin menegaskan Tuhan yang mana yang dipercaya oleh pemazmur yang bisa memberikan pertolongan. Tuhan yang menciptakan langit dan Tuhan yang menciptakan bumi, yang artinya adalah Tuhan yang berkuasa dan dialah Tuhan yang sebenarnya. Karena tidak ada ilah yang menciptakan langit dan bumi selain Tuhan kita yang berkuasa. Ketika segala sesuatu belum ada, maka Tuhanlah yang menciptakan, dialah yang mengadakan. Dan segala ciptaan yang diciptakan Tuhan, yang ada di sekitar kita, semua menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, pemazmur mendapatkan itu. Dia melihat bahwa ada Tuhan yang berkuasa.
Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan, Tuhan yang bisa menolong di dalam pergumulan yang dihadapi, dan dia percaya bahwa Tuhan itulah Tuhan pertolongannya. Dan karena kekuasaannya itu, maka pertolongan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kuasa apapun juga. Pada saat orang tidak mampu, mungkin dia sedih, Tuhan, bagaimana keadaan ekonomi ini kurang baik, hasil saya sudah tidak seperti dulu lagi, hatinya sedih, hatinya susah. Tuhan tidak kurang cara untuk menolong. Mungkin menghadapi sakit penyakit yang berat, yang dirasakan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, mungkin setiap tahun. Dengan pergumulannya berat, dia katakan, Tuhan, penyakitku kok tidak sembuh-sembuh. Tuhan yang kasih kekuatan. Dan kalau Tuhan berkehendak, Tuhan yang akan menyembuhkan. Dan ketika kita bergumul untuk masalah keluarga kita, istri berdoa buat suami dan sebaliknya suami berdoa buat istri, dan kita terus berdoa, Tuhan itulah yang bisa melakukan segala hal yang besar. Jadi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita. Amin. Waktu saya menghadapi masalah, istri saya dipanggil Tuhan, aduh Tuhan, ini masalah besar yang saya hadapi. Saya dalam urusan dapur tidak bisa mandiri, ya, karena saya tidak pernah masak. Ya kalau cuma bikin nasi goreng, asal pakai bawang putih, bawang merah, cabai, garamnya bisa. Biasanya kasih sedikit, karena saya suka kasih. Bisa kalau seperti itu. Tetapi apa setiap hari mau makan nasi goreng terus? Dan istri harus pergi. Dalam pelayanan, motivasi saya istri saya, yang suka mendorong, suka memotivasi dia sudah tidak ada. Buat saya, Tuhan, sepertinya masalah ini terlalu besar, Tuhan. Sementara saya membutuhkan dia, saya masih ada sesuatu yang harus bergantung kepada dia. Tetapi Tuhan masih berbicara, Dwi, masalahmu tidak terlalu besar dibanding kuasa. Akhirnya apa? Di situ saya hanya bisa berbicara kepada Tuhan, saya sampaikan kepada Tuhan, saya bergumul kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini semangatnya terus dipulihkan, kondisi rohaninya terus dipulihkan, saya percaya bahwa itu adalah Tuhan yang bekerja. Amin. Tuhan yang bekerja. Dan yang menjadi harapan saya adalah Tuhan. Saya belajar untuk mengarahkan pandangan saya kepada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin Tuhan katakan karena masalahmu itu terlalu kecil bagiku. Barangkali Bapak Ibu saat ini juga menghadapi masalah yang begitu besar, masalah yang begitu berat, mungkin merasa Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak bisa, orang lain tidak bisa menolongku Tuhan. Mungkin Tuhan sambil senyum, hei anakku, bagimu itu besar, bagimu itu berat, tetapi aku bisa menolong. Pemazmur dia mendapatkan Allah yang demikian, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang lebih besar dari masalahnya. Dan Allah itu juga Allah yang bisa memulihkan keadaan manusia. Seringkali Bapak Ibu, kita kecewa dengan masalah yang ada di sekitar kita. Kita kecewa dengan keadaan. Dan bahkan kita bisa kecewa kepada orang lain. Kita bisa sakit hati kepada orang lain. Kita bisa kepahitan kepada orang lain. Karena orang lain melakukan sesuatu menurut kita kurang baik untuk kita. Dalam kondisi seperti itu, ada orang yang hanya mengeluh, kenapa Tuhan masalah ini tidak selesai? Kenapa Tuhan lingkungan seperti ini? Kenapa Tuhan keadaan tidak berubah? Kenapa Tuhan orang-orang ini selalu menyakitkan hati? Dan ketika kita berada dalam posisi seperti itu, saya percaya kita bukan orang yang berbahagia. Orang yang hanya mengeluh, bersedih, menyesali apa yang terjadi, dan menyalahkan orang kenapa orang melakukan sesuatu yang tidak baik untuk kita. Kita belum menjadi orang yang merdeka. Dan mungkin Tuhan katakan, hei anakku, luka hatimu itu masih bisa disembuhkan,
dan aku bisa memulihkan. Dan ketika hati kita pulih, kita bisa mengampuni orang, kita bisa menerima situasi, keadaan sekeliling kita yang tidak menguntungkan kita. Kita menjadi orang yang merdeka. Amin. Hanya orang merdeka lah yang bisa menikmati kebahagiaan setiap hari. Tetapi orang yang hanya memikirkan masalah, persoalan, kesalahan orang lain, dia tidak akan menikmati kebahagiaan setiap hari. Hanya orang merdeka yang bisa menikmati. Kalau saya pribadi begini, menyikapi beberapa sikap orang yang mungkin punya sikap yang berbeda-beda. Kalau saya begini, saya akan jadi diri saya sendiri. Dan saya punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau ada orang lain mungkin memperlakukan dengan cara yang tidak baik, mengatakan sesuatu yang tidak baik, saya hanya katakan, itu urusan dia. Dan saya tidak perlu didikte orang lain dengan hal-hal yang tidak benar. Tetap saya harus menjadi diri saya, dan saya punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dengan demikian, kita menjadi orang merdeka. Amin. Kalau kita selalu mempedulikan kata orang itu saya begini, kata si A saya begini, orang berbuat itu kita sakit hati, orang berbuat ini kita sakit hati, kapan kita ini akan menikmati kebahagiaan? Karena sepanjang hidup kita, kalau bisa nikmatilah kebahagiaan sekalipun dalam masalah. Amin. Dan kita melihat bagaimana pemazmur di sini dia hanya mengandalkan Tuhan. Tentunya di dalam pergumulannya yang dihadapi mengandalkan Tuhan, di dalam hatinya yang mungkin pernah terluka oleh situasi keadaan oleh orang lain, dia mengandalkan Tuhan dan Tuhanlah yang bisa memberikan pertolongan. Demikian juga kalau kita berbicara tentang masa depan. Ada orang yang mungkin sudah pede, masa depan saya pasti baik, pasti indah. Tetapi mungkin sebagian orang masih ragu-ragu untuk meraih masa depannya Tuhan. Kok perjuangan ini begitu berat? Mungkin juga ada orang yang putus asa, Tuhan tidak mungkin saya mencapai itu. Dan seringkali pergumulan itu mengganggu kita untuk berjuang, untuk meraih masa depan. Tetapi mungkin juga Tuhan katakan, hei anakku, masa depanmu itu ada di tangan. Berjuanglah sekuat-kuatnya dan aku yang akan menolong kamu. Barangkali Tuhan mengatakan seperti itu. Karena saya menikmati, saya merasakan itu. Bapak Ibu tentunya tahu saya orang kampung, datang dari kampung. Pelayanan saya dulu di desa, ada 2 pelayanan, yang satu di desa, yang satu malah di hutan, di tengah hutan. Kami berjuang sama istri saya. Dan dari pelayanan itu juga tidak akan bisa mencukupi kebutuhan hidup kami. Maka saya buka bengkel motor untuk memenuhi kebutuhan hidup itu. Saya tidak pernah berpikir bisa sampai ke Majalaya, bisa melayani di Majalaya, dan akhirnya Tuhan kirim ke sini, harus melayani di sini, bisa jadi seperti sekarang ini. Anak-anak kami akhirnya hidup di kota, dia bisa sekolah, bisa kuliah. Dan saya percaya bahwa masa depan yang saya rasakan ini, yang saya nikmati adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kami. Terkadang kita takut, kita khawatir, masih manusiawi lah. Karena kita melihat keadaan, melihat kenyataan yang mungkin menurut kita tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan, yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Jadi kita harus menempatkan harapan kita kepada Tuhan. Terlebih anak-anak yang masih sekolah, masih kuliah. Terkadang kita berpikir apakah orang tua masih bisa menguliahkan, masih bisa bayar uang kuliahnya. Tuhanlah yang menjadi andalannya. Tuhan punya cara untuk menolong dan masa depan kita ada di tangan. Jadi mari kita layakkan pandangan kita. Kita meminta pertolongan yang tepat, yaitu Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Tuhanlah yang selalu menyertai kita, dan Dia akan menolong kita di sepanjang kehidupan kita. Dan pertolongan Tuhan itu tepat. Pertolongan Tuhan itu tepat. Di ayat yang ketiga dikatakan, Ia takkan membiarkan kakiku goyah, kata firman Tuhan. Ia tidak akan membiarkan kakiku goyah. Kaki yang goyah itu yang seperti apa toh? Kaki yang sudah terlalu berat untuk menahan beban tubuhnya sendiri. Menahan beban tubuhnya sendiri itu berat, capek, lutut mulai sakit. Mungkin akan melangkahkan kaki juga sudah begitu berat, apalagi harus berlari.
biasanya dalam usia-usia semakin sepuh, baik pria maupun wanita, mengeluhkan tentang lututnya yang mungkin kakinya sudah mulai goyah, tidak sanggup ini untuk menahan beban tubuh. Seringkali di dalam kehidupan kita, dengan masalah persoalan yang kita hadapi, kita seperti berdiri di atas kaki yang sedang goyah. Iman kita sedang goyah, kita sedang takut, kita sedang khawatir. Siapa yang bisa menolong kita? Dan kita sadari bahwa Tuhan selalu tepat untuk memberikan pertolongan kepada kita. Dialah penolong kita dan Dia tepat memberikan pertolongan kepada kita. Mungkin menurut kita, Tuhan kok lambat sekali toh, Tuhan kok berbuat, kok lama sekali toh kok menjawab doa saya, sehingga kadang membuat orang putus asa, seperti berdiri di atas kaki yang sedang goyah, akhirnya mulai tidak yakin apakah Tuhan bisa memberikan pertolongan. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Amin. Terkadang Tuhan izinkan itu terjadi, namun suatu saat Tuhan akan menjawab, dan rencana Tuhan, jawaban Tuhan itu tepat sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, dalam hal ini mengingatkan pada kita, mari kita di dalam masalah yang sedang kita hadapi, jangan mudah putus asa untuk menghadapi masalah itu. Boleh kita menangis, boleh kita bersedih, boleh sekali waktu mungkin kita mengeluh, tetapi bukan berarti kita putus asa menghadapi masalah itu. Karena ketika kita putus asa menghadapi masalah itu, sudah tidak ada harapan ke depan. Tetapi sekali mungkin dengan perjuangan yang berat, mungkin kita mulai mengeluh, tetapi kita masih melangkahkan kaki kita sudah mulai kayak goyah, tetapi kita terus berjalan. Waktunya Tuhan akan menolong kita, dan di situ ada harapan karena kita tidak putus asa. Kita selalu berharap bahwa Tuhanlah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan pertolongan Tuhan itu saya ingin tekankan bahwa Tuhan menolong kita ini secara pribadi. Memang Tuhan bisa menolong secara umum, tapi saya menekankan Tuhan menolong kita secara pribadi. Ayat 5 katakan, Tuhanlah penjagamu. Mu ini menunjuk pada personal atau pribadi. Tuhanlah naunganmu. Mu ini juga menunjuk pribadi atau personal. Di sebelah tangan kananmu, yang artinya bahwa Tuhan adalah penolong saya. Mungkin ibu-ibu bisa katakan Tuhan juga penolong saya. Bapak-bapak yang lain katakan Tuhan penolong saya. Anak-anak muda juga bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah penolong saya. Dengan demikian, kalau kita menyadari bahwa Tuhan adalah penolong yang menolong secara pribadi dalam hidup saya dan saudara, maka kita akan menempatkan Tuhan itu sebagai andalan kita ketika kita menghadapi masalah pribadi. Ada yang tidak punya masalah di sini? Saya rasa semasa kita hidup, kita masih akan menghadapi masalah. Kalau tidak ingin menghadapi masalah, berarti pindah tempat. Tempat yang tidak ada masalah di mana? Ada percaya loh di sana tidak ada masalah loh, tetapi belum pada mau. Kecuali istri saya yang sudah mau, dia sudah lepas dari setiap masalah yang ada. Jadi selama kita hidup di bumi ini masih ada masalah, tetapi yang perlu kita sadari bahwa Tuhan adalah penolong secara pribadi dalam hidup saudara-saudara. Sehingga Dialah yang harus kita andalkan. Maka akhirnya seperti pemazmur, kita akan berseru bahwa pertolonganku adalah dari Tuhan. Bagian yang terakhir bahwa Tuhan menolong itu dengan cara yang berbeda. Kadang ada orang yang menghakimi. Maksudnya begini, dia punya pengalaman berdoa dan ditolong Tuhan, mungkin dari sakitnya, dari masalah, persoalan yang dihadapi, Tuhan langsung tolong. Tetapi ada orang yang berdoa, Tuhan belum tolong. Akhirnya yang sudah ditolong ini menghakimi. Imanmu tidak sekuat iman saya. Kedekatanmu dengan Tuhan tidak sedekat saya dengan Tuhan. Ini menghakimi. Padahal cara Tuhan menolong seseorang itu berbeda-beda. Ada orang yang ketika berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan jawab, dia senang. Puji Tuhan, Tuhan memberikan jawabannya.
tetapi sombong, merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan. Akhirnya menghakimi orang lain. Kalau orang lain berdoa tidak dijawab Tuhan, tidak sekudus dia, tidak sebenar dia. Padahal Tuhan juga seringkali menolong kita dengan cara begini. Kita sudah berdoa, kita sudah berharap, kita sudah berjuang untuk masalah kita. Tetapi Allah tetap izinkan masalah itu terjadi. Namun Tuhan beri kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah dan akhirnya bisa melewati masalah itu. Bukankah sama itu juga pertolongan Tuhan? Hanya Tuhan berbeda cara menolong. Sekalipun Tuhan berbeda cara menolong, yang jelas bahwa Tuhan itu tetap penolong kita yang akan melakukan sesuai dengan otoritasnya, sesuai dengan kehendaknya, dan dia akan menolong kita, mungkin menyelesaikan masalah kita atau barangkali memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah itu harus kita hadapi. Waktu saya di rumah sakit selama sebulan menunggu istri saya, ya kalau boleh, ya pasti minta sembuh ya. Kalau boleh. Tetapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang harus sembuh, biar istri saya sembuh. Kalau tidak Tuhan, jangan kasih penderitaan. Tuhan jawabnya, ya udahlah istrimu tidak menderita, tapi kamu yang menderita karena saya tinggalkan istrimu. Ya untuk sementara waktu saya memang menderita. Kenapa Tuhan? Tetapi sekarang mendapatkan pertolongan Tuhan dan istri saya juga mendapatkan pertolongan Tuhan dan rupanya Tuhan lebih menjawab sesuai dengan otoritas Tuhan. Apakah saya harus kecewa? Tidak, karena rencana Tuhan selalu indah di dalam kehidupan kami. Sekalipun sampai saat ini saya masih merenung, masih bertanya-tanya, Tuhan apa atau rencanamu dalam hidup saya? Kok sampai istri yang terkasih pun sudah Tuhan panggil? Tetapi saya tetap percaya, sekalipun saya bertanya-tanya, saya tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu lebih indah di dalam kehidupan saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tunggu pertolongan Tuhan. Dan Tuhan punya cara menolong dengan cara yang berbeda-beda. Kita tidak perlu menghakimi orang lain dan jangan merasa terhakimi ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, harapan kita sesuai dengan jawaban yang Tuhan nyatakan kepada orang lain. Sekali lagi, jangan menghakimi dan jangan terhakimi. Saya kalau ngajak besuk dengan salah seorang yang saya ajak besuk, kemudian sudah berdoa untuk yang sakit, dia menceritakan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan dan pertolongan Tuhan, dan akhirnya tiba di titik menghakimi, saya kurang sejahtera. Karena saya selalu mengajarkan bahwa pertolongan Tuhan memang berbeda, dan terkadang memang tidak sesuai dengan kesaksian yang disampaikan. Tetapi jangan sampai kita menghakimi, karena ketika kita sudah menghakimi, orang yang kita hakimi itu tidak semakin dikuatkan imannya. Dia akan merasa bersalah dan merasa tertuduh. Benar ya, ternyata saya dosa, saya salah, saya tidak kudus. Ternyata Tuhan membeda-bedakan ya. Akhirnya tidak membuat kita semangat. Oleh sebab itu hari ini saya ingin mengatakan, biarlah engkau hadapi masalahmu dan Tuhan punya cara untuk menolongnya dengan cara yang berbeda. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menghakimi, jangan pernah merasa paling dekat dengan Tuhan. Tetapi mari kita menunggu, menantikan Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan mungkin kita berdoa situasi pengennya berubah Tuhan. Jangan seperti Tuhan, kalau situasi seperti sekarang tidak menguntungkan saya. Mungkin situasinya tidak berubah, tapi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan ketenangan, damai sejahtera untuk kita menghadapi semuanya. Itu pun adalah pertolongan Tuhan. Terkadang masalah memang harus kita hadapi dan kita kadang tidak mampu, tetapi di situ Tuhan menolong. Jadi pertolongan yang paling luar biasa itu bukan selesainya masalah. Sekali lagi saya ulangi ya, pertolongan yang luar biasa itu bukan selesainya masalah, tetapi kehadiran Tuhan di dalam masalah itu. Bukan selesainya masalah, tetapi kehadiran Tuhan di dalam masalah itu. Kenapa? Kalau Tuhan hadir di dalam masalah itu, pasti yang jelas kita mampu untuk menghadapi.
sehingga kita akan selalu berada di dalam kemenangan. Oleh karena Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepada saya dan saudara. Jadi saat ini mari kita percayai bahwa bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita luar biasa sehingga Tuhan memberikan pertolongan kepada kita, tetapi karena Tuhan itu baik dan Tuhan setia, sehingga Tuhan selalu ingin memberikan pertolongan kepada saya dan saudara. Ketika Bapak Ibu merasa, aduh Tuhan, saya sudah lelah, saya sudah mau menyerah, capek, saya sudah tidak sanggup, saya sudah tidak kuat, mari kita tetap bersandar dan bergantung kepada tangan Tuhan. Bapak Ibu mungkin pernah memperhatikan anak-anak kecil. Saya juga sayang sama cucu, dia senang ketika saya gandeng tangannya, dan ketika saya digandeng tangan saya senang sekali. Dan ketika kita melihat anak-anak, ada sebagian juga jalan di jalan raya bersama dengan orang tuanya. Kalau saya dulu sama istri, kalau lihat anak kecil digandeng orang tuanya, jalan sebelah kiri, anaknya sebelah kanan, itu saya selalu ngomong sama istri saya, apa anda kebalik Bu? Harusnya kan anaknya sebelah kiri, orang tuanya yang sebelah kanan. Tapi kadang kebalik. Tapi anak itu tetap santai aja berani berjalan. Dan bahkan ketika harus menyeberang jalan yang begitu ramai, digandeng oleh orang tuanya, kemudian diajak berjalan, dia mau dan berani menyeberang jalan yang ramai itu. Bukan tidak ada bahaya di jalan itu. Pasti ada banyak bahaya di jalan itu. Kenapa dia berani? Karena dia sedang digandeng tangan yang kuat yang bisa diandalkan, yaitu orang tuanya. Hidup kita tidak lepas dari masalah, dan mungkin ada masalah yang terus akan mengancam kita, dan mungkin saat ini kita juga sedang berada dalam masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi ingat, ketika tangan Tuhan yang kuat itu yang menggandeng kita, Dialah yang memampukan kita untuk terus berjalan sekalipun harus menyeberangi masalah yang begitu berat. Oleh sebab itu mari saat ini kita andalkan Tuhan dalam hidup kita, dan kita katakan kepada diri kita bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Pada saat masalah datang, kita katakan pertolonganku ialah dari Tuhan. Pada saat kita khawatir, kita katakan pertolonganku adalah dari Tuhan. Pada saat kita jengkel dengan orang lain yang menyakitkan hati kita katakan pertolonganku adalah dari Tuhan. Perkataan kita adalah doa kita, wujud iman kita, dan benar Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Tuhan memberkati. Glory Yesus. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan saat ini. Mungkin kau pernah melayangkan pandanganmu ke gunungmu yang menjadi kekuatanmu yang akan bisa melindungimu. Namun kau seringkali kecewa. Tuhan jelaskan pada saat ini bahwa Tuhanlah pertolongan kita. Tuhanlah pertolonganku yang akan menolong, menjaga, melindungi kita, memampukan kita untuk menghadapi setiap tantangan yang ada.
sedang dalam satu titik di mana engkau tidak mampu, engkau tidak bisa, engkau tidak sanggup untuk menolong dirimu sendiri. Jangan pernah putus asa, karena Tuhan adalah pertolonganmu. Tuhan yang akan menolong secara pribadi dalam hidupmu. Dia sanggup, dia bisa. Dia Allah yang berkuasa. Dia pencipta langit dan bumi, dan tidak ada yang bisa membatasi Allah. Biarlah saat ini kau berseru kepada Dia. Glory, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus telah pertolonganku Tuhan. Kaulah aku, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kaulah penolong sejati, Kau yang bisa bekerja menolong kami. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Dia sanggup menolongmu. Bapa surgawi, kami bersyukur hari ini Kau sudah mengingatkan pada kami betapa sering kami salah untuk mendapatkan pertolongan. Kami melayangkan pandangan kami kepada kekuatan yang bukan daripadamu. Betapa sering kali kami kecewa karena kami tidak mendapatkan penolong yang sebenarnya. Kami bersyukur hari ini ketika pemazmur melayangkan pandangannya kepada pertolongan yang salah. Akhirnya dia menyadari bahwa ada Allah yang berkuasa yang sanggup memberikan pertolongan. Dan Allah itu juga adalah Allah kami Tuhan, Allahku, Allah yang sanggup menolongku, Allah yang memperhatikanku dan akan menyertai sepanjang hidup. Tuhan, pagi hari ini Engkau juga tahu setiap pergumulan anak-anakmu yang hadir. Engkau juga tahu beban masalah yang dihadapi. Engkau juga tahu harapan mereka pagi hari ini. Kami hanya berserah penuh kepadamu Tuhan. Engkau yang mengulurkan tanganmu, Engkau yang memberikan pertolongan, dan bahkan Engkau yang menggandeng mereka sepanjang perjalanan mereka, sehingga mereka tetap kuat dalam Tuhan, dan bahkan tetap menjadi umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang selalu berkemenangan oleh karena Tuhan yang menyertai. Terlebih masuk di tahun 2026, tidak tahu masalah apa yang akan kami hadapi, namun yang kami tahu bahwa Tuhan adalah penolong yang akan menyertai, dan Kau yang akan memberikan kekuatan sepanjang perjalanan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun kami percaya Roh Kudus tidak berhenti untuk bekerja, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu menolong kami, memampukan kami untuk percaya bahwa Engkau adalah penolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Glory Yesus. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan. Engkau telah berfirman, firman-Mu begitu indah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya semua jemaat terberkati apa yang sudah diberitakan sama Bapak Gembala, bahwa Tuhan adalah penolong sejati bagi kami.
dan rencananya ada. Tuhan akan memulihkan hati semua bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh sempurna yang hanya kami alaskan dalam nama putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Juga Tuhan kami syukuri buat pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan kami sehingga kami boleh menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan. Itu pun adalah nikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagai wujud syukur kami Tuhan, kami memberikan persembahan kami mengembalikan 1/10 dari penghasilan kami dan kerinduan kami dengan harta benda yang Kau berikan kepada kami, maka kami bisa memuliakan Kau Allah yang besar. Dan kiranya persembahan persepuluhan kami adalah kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah berhenti untuk memberkati dan memelihara kami. Tuhan, kami juga bersyukur hari ini Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kiranya serahkan ibadah yang sudah kami lakukan hari ini, Engkau memberikan pengampunan ketika ada kekurangan. Namun kerinduan kami, ibadah kami saat ini adalah persembahan yang indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan bila sebentar kami bersama akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami, Tuhan tolong kami, sertai kami. Kami pulang dengan kekuatan yang baru, kami pulang dengan penghiburan yang baru, kami pulang dengan kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan bahkan juga kami pulang dalam penyertaan Tuhan selamat sampai rumah kami, menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarga kami, dan menikmati segala berkat yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga kami. Dan akhirnya sidang yang kasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup kamu, diberkatilah keturunan, pekerjaan, usaha dan studimu dalam berkat Tuhan. Dan Tuhanlah yang membuat kau berhasil. Hidupmu adalah kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi nama Allah. Terimalah berkat ini. Hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus.